Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman mahasiswa Fakultas Tarbiyah Prodi Hukum Ekonomi Syariah semester 6, pertemuan kita pada pagi hari ini, hari Senin tanggal 26 Februari tahun 2024 adalah merupakan pertemuan perkuliahan yang ketiga mata kuliah Masailul Fiqhiyah. Adapun materi yang akan kita bahas bersama-sama adalah terkait tentang hukum Islam dan problematika sosial. Materi yang kedua adalah kaedah-kaedah hukum Islam atau kaedah-kaedah fiqhiyah yang membahas tentang isu-isu kontemporer yang terkait dengan hukum fikih. Berbicara tentang hukum Islam, maka kita tidak akan terlepas dari menjelaskan juga tentang perkembangan hukum Islam dari masa ke masa atau histori hukum Islam, mulai dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, kemudian beliau wafat, dan kemudian digantikan oleh para sahabat. Setelah para sahabat ini meninggal, kemudian digantikan generasi berikutnya, yaitu para tabi'in, kemudian para tabi'in, dan kemudian pada fase berikutnya adalah fase para alim ulama, dan kemudian sampai sekarang yang kita alami pada saat ini. Dan kemudian kita juga akan membahas tentang status hukum atau ahkamul khamsah. Di antaranya adalah yang pertama adalah status hukum wajib, yang kedua adalah status hukum sunnah, yang ketiga adalah status hukum halal, yang keempat adalah status hukum haram, yang kelima adalah status hukum itu menjadi makruh. Kemudian timbul pertanyaan, untuk apa status hukum yang 5 tadi ditetapkan di dalam hukum Islam? Maka kita akan berbicara tentang maqasidus syariah, maksud-maksud atau tujuan-tujuan ditetapkan hukum syariah. Di antaranya yang pertama adalah hifdzuddin, untuk memelihara agama. Kemudian yang kedua adalah hifdzun nafas, untuk memelihara jiwa. Yang ketiga adalah hifdzul aql, untuk memelihara akal. Yang keempat adalah hifdzun nasl, untuk memelihara nasab dan keturunan. Yang kelima adalah hifdzul mal, untuk memelihara harta benda. Maqasidus syariah atau maksud dan tujuan hukum Islam dalam menetapkan hukum adalah untuk melindungi dan memelihara 5 hal tadi, dan untuk membuat maslahat di tengah-tengah umat. Hukum-hukum Islam bersumber dari Al-Quran, Al-Hadis, dan kemudian berkembang ada ijma, dan kemudian qiyas, istihsan, masalihul mursalah, istihsan, dan uruf yang sudah disepakati oleh para ulama yang berlaku hingga sekarang ini. Teman-teman mahasiswa sekalian, untuk membahas bagian yang kedua, yaitu tentang kaidah-kaidah hukum Islam. Yang dimaksud dengan bahasan kaidah-kaidah hukum Islam ini adalah kaidah-kaidah fiqhiyah, qawaid al-ahkam. Demikian yang disampaikan, literasi-literasi yang telah kita baca dapat kita pahami. Yang pertama, kaidah-kaidah istimbat hukum Islam, yaitu amr, nahi, am, khas, mutlak, muqayyad, mujmal, dan mufassal, dan segala kaidah-kaidah yang bertautan dengan bahasan yang dipetik dari kitab-kitab yang berbahasa Arab, uslub-uslub, dan tarkib-tarkibnya. Yang kedua, kaidah-kaidah fikih, yaitu kaidah-kaidah kulliyah yang digali dari nas-nas Al-Quran, nas-nas hadis, dan dari ruhus syar'iyah, yaitu jiwa syariah. Adapun yang dimaksud dengan kaidah hukum Islam yang kita bicarakan ini adalah kategori
yang kedua yakni kaidah fiqhiyah. Kaidah-kaidah fiqhiyah ini dapat dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu yang pertama adalah kategori asasiyah dan kategori ghairu asasiyah. Yang kita bahas kali ini adalah kaidah-kaidah yang asasiyah, kaidah-kaidah yang disepakati oleh ulama fikih dan jumhur ulama telah menyepakatinya. Yang pertama adalah al-umuru bimaqasidiha, yang artinya segala macam tindakan itu tergantung pada niatnya. Yang kedua ad-daruru yuzalu, kemadharatan itu harus dihilangkan. Yang ketiga al-adah muhakkamah, adat kebiasaan itu dapat menjadi hukum. Yang keempat adalah al-yakinu la yazilu bisyak, keyakinan itu tidak dapat dihilangkan dengan keraguan. Yang kelima al-masyaqqatu bijalbit taisiri, kesulitan itu akan mendatangkan kemudahan. Kemudian yang keenam ditambahi oleh golongan Hanafiyah, yaitu la sawaba illa bin niyah, tidak ada pahala tanpa adanya niat. Demikianlah pertemuan perkuliahan yang ketiga ini, mudah-mudahan bisa dipahami semua, karena pembahasannya di dalam video ini kurang terlalu luas, maka teman-teman mahasiswa dipersilahkan untuk mencari belajar dari beberapa literasi. Demikian, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.